Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kemarin kita sudah bahas masalah tawakal, masalah tafwid, masalah sobar, dan masalah ridho. Jadi perlu kita ingat bahwa ada ulama yang mengemukakan kalimat la ilaha illallah terdiri daripada 12 huruf. 6 huruf berbicara tentang masalah zahir dan 6 tentang perkara batin. Itu yang mengemukakan adalah ulama. Kemudian kita kemarin sudah membahas masalah ridho. Kita akan lanjutkan masalah ridho dengan firman Allah, ruwiya annahu ta'ala qala, diriwayatkan bahwasanya Allah Ta'ala qala telah berfirman, man lam yarda biqada'i walam yasbir ala balai walam yaskur ala na'mai fal yattakhis robban siwaya. Ini ada dikemukakan di dalam kitab Jami'us Shaghir. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, man lam yardo biqodoi, barang siapa yang ridho, yang tidak ridho. Man lam yardo, barang siapa yang tidak ridho biqodoi, dengan ketentuanku. Walam yasbir ala balai, dan dia tidak sabar atas ujianku, atas balakku. Walam yaskur ala na'mahi, dan dia tidak bersyukur atas nikmat-nikmatku. Fal yattakhis robban siwaya, maka hendaklah dia mencari Tuhan selain aku. Maka hendaklah dia mencari Tuhan selain aku. Enggak ada Tuhan selain Allah. Kita kembali kepada kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Nah, ini firman Allah ini adalah satu kecaman kepada umat manusia, dan memperingatkan kepada orang-orang yang beriman. Jika kalian tidak ridho dengan ketentuanku, jika kalian tidak sabar dengan ujianku, dan jika kalian tidak bersyukur dengan nikmat-nikmatku, maka silakan cari Tuhan selain aku. Dan ini juga menjadikan pelajaran buat kita, hendaklah kita harus ridho dengan segala ketentuan Allah. Kita mesti tingkatkan kesabaran kita dengan bala. Orang hidup mah kudu diuji. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris shabirin. Orang hidup memang harus diuji, dan sudah menjadi ketentuan Allah. Dan sungguh kami akan uji kalian bisyai'in, dengan sesuatu, minal khauf, dari rasa takut, dari rasa kelaparan, dari rasa kekurangan rezeki, dari rasa kekurangan jiwa. Memang diuji. Nah, Allah kemudian memberikan ketentuan, memberikan kabar bahwasanya hendaklah kalian bersabar. Ya, dalam lanjutan ayat tersebut, wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira
kepada mereka orang-orang yang sabar atas ujianku. Siapa itu orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah. Orang sabar itu adalah orang yang apabila ditimpakan kepada dia itu musibah, apabila musibah kena kepada mereka, maka dikemukakan kalau mereka akan berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dari firman Allah tersebut di dalam Jami'us Shaghir walam yaskur, artinya kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur dengan segala nikmat yang Allah berikan. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau seandainya kita ingin menghitung-hitung nikmat, maka nggak akan cukup. Nggak akan cukup kita menghitung nikmat yang Allah berikan. Katakan seluruh pepohonan, tetangkalan yang ada di dunia ini, ya, dijadikan pena. Kemudian air laut, ya, 7 benua itu semua dijadikan tinta. Untuk menulis nikmat Allah nggak bakalan cukup. Ya kok, nggak bakalan cukup. Coba contoh satu, mata ini nikmat atau bukan? Oh nikmat. Bersyukurlah dengan nikmat Allah. Coba kalau kita buta, ya, kalau kita buta, jalan juga susah. Boro-boro dia baca kitab, sulit. Nah bersyukurlah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi sekali lagi firman Allah yang tertuang di dalam Al-Jami'us Shaghir menekankan kepada kita, orang beriman hendaklah kalian bersabar, hendaklah kalian ridho, dan hendaklah kalian bersyukur. Qauluhu az-zuhud. Nah ini sekarang kita sudah bicara juhud. Tadi adalah ridho. Qauluhu dan pernyataannya az-zuhud, yaitu tentang zuhud. Wa huwa alla yakuna bima fi aidin nasi awsaqa minhu bima indallahi. Zuhud adalah alla yakuna bima fi aidin nas, bahwa tidak ada dengan sesuatu di tangan manusia itu lebih baik dengan apa-apa yang di tangan Allah, dengan apa-apa yang di sisi Allah. Kekayaan yang kita punya, seberapapun hebatnya dibandingkan apa-apa yang ada di sisi Allah, maka segala apa-apa yang di sisi Allah itu adalah lebih baik. Jadi zuhud adalah segala sesuatu yang ada di tangan manusia, tidaklah segala sesuatu yang ada di tangan manusia itu lebih baik ketimbang apa-apa yang berada di sisi Allah. Walaisa juhud huwa tarkul halali wa idaatul mal. Dan juga zuhud itu tidak meninggalkan perkara yang halal. Tidak meninggalkan perkara yang halal dan menyanyiakan harta. Ya. Jadi tetap zuhud itu adalah ya butuh perkara-perkara yang halal. Dia nggak tinggalin tuh, waktunya makan ya makan, silakan. Dan juga tidak menyanyiakan harta yang ada pada dirinya. Harta itu digunakan adalah untuk kebaikan-kebaikan dan kemaslahatan baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Zuhud itu adalah pertama, segala sesuatu yang ada di tangan manusia itu lebih buruk ketimbang yang ada di tangan Allah. Tidaklah apa-apa yang di tangan manusia itu
lebih baik dengan apa-apa yang berada di sisi Allah. Kemudian zuhud itu tidak menghilangkan perkara yang halal, tidak meninggalkan perkara yang halal, dan tidak menyia-nyiakan harta. Wa fil hadis, dan di dalam hadis, man sarahu ayyakuna akraman nasi falyattakillah azza wa jalla. Dalam hadis, barang siapa yang berkeinginan, yang mau menjadi yang paling mulia di antara manusia, falyattakillah azza wa jalla, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Kan gitu. Jadi kalau pengen mulia nih hidup kita, ya jadi orang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian, kata Allah, adalah orang yang paling bertakwa. Ja'alallahul karamah bittaqwa la bil ansab wala bil amwal wala bisyai'in akhar. Dan Allah telah menjadikan kemuliaan itu dengan sebab takwa. Allah jadikan kemuliaan di dunia maupun kemuliaan di akhirat bittaqwa, dengan sebab takwa. Bukan dengan sebab keturunan, bukan dengan sebab harta benda, bukan dengan sebab pangkat, bukan dengan sebab jabatan, atau bukan dengan sebab yang lain. Allah jadikan karamah atau kemuliaan untuk kita dengan sebab takwa. Makanya Allah kemukakan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Wa man sarrahu ayyakuna aqwal nas falyatawakkal 'alallah. Dan barang siapa yang berkeinginan, ya, barang siapa yang berkeinginan menjadi yang terkuat di antara manusia, falyatawakkal 'alallah, maka hendaklah dia bertawakal kepada Allah. Ya kan? Bertawakal kepada Allah. Wa man sarrahu ayyakuna agnan nas falyakun bima fi yadayillahi awsaqa minhu bima fi yadihi. Barang siapa yang ingin menjadi orang yang berkecukupan di antara manusia, maka hendaklah dia dengan rizki di tangan Allah itu lebih baik dengan apa-apa yang berada di tangannya. Jadi kalau kita pengen menjadi orang yang paling berkecukupan, kita menjadi juhud. Kita menjadi juhud. Ketika kita menjadi juhud, menganggap apa yang berada di tangan kita ini lebih buruk dengan apa yang di tangan Allah. Ya. Jadi juhud itu tidak menganggap, tidak menjadikan apa-apa yang di tangan dia itu menjadi lebih baik daripada yang di tangan Allah. Allah yakuna bima fi aidin nas. Juhud itu tidaklah menjadikan dengan apa-apa yang di tangan manusia ausaqa, itu lebih baik daripada apa-apa yang di sisi Allah. Ya. Jadi di tangan manusia itu, ya, dibandingkan dengan apa yang di sisi Allah itu adalah bahwa yang di sisi Allah lebih baik. Ketika kekayaan yang berada di tangan manusia, di tangan kita ini hilang terserah sebabnya, mungkin karena bencana alam atau disebabkan karena kebakaran dan lain. Itu orang yang namanya juhud gak bakalan sedih, tidak bakalan sedih, apalagi ngegerutu, gak bakalan.
Karena dia mengharapkan kebaikan-kebaikan di sisi Allah. Ingat bahwa hilangnya harta benda kita itu karena ujian dari Allah. Walan nabluwanakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwali was samarat. Hilangnya harta benda dari kita itu merupakan ujian. Dan ketika orang itu diuji, maka Allah akan lihat siapakah yang akan sabar dan siapakah orang yang tidak sabar. Ketika orang itu sabar atas ujian Allah, maka Allah kasih kabar gembira, yaitu berupa nikmat Allah, ganjaran kebaikan dan pahala dari Allah. Ketika seseorang juhud, kehilangan harta benda, dia nggak bersedih. Dia nggak bersedih, apalagi sampai ngegerutu, marah-marah. Enggak. Kenapa? Karena dia yakin bahwa di balik ujian tersebut Allah telah tentukan pahala yang sangat luar biasa, ganjaran yang sangat luar biasa. Juhud. Ya. Yang kedua, dia juhud tidak menyia-nyiakan harta. Harta yang dikeluarkan adalah secukupnya. Ini baju. Ini baju kan gunanya untuk dipakai menutupi badan. Nah, bahan baju itu macam-macam, ada katun, ada tetoron, ada sutra dan lain sebagainya. Maka meskipun dia kaya, orang yang juhud ini dia kaya raya, dia akan membeli pakaian untuk menutupi dirinya. Dia tidak akan membeli pakaian dari bahan yang paling mahal. Senajan dia mampu. Padahal dia mampu untuk membeli sutra, tapi itu dia tidak lakukan. Karena apa? Dia tidak menyia-nyiakan harta. Alangkah baiknya harta yang berada di tangannya itu diberikan atau digunakan untuk kemaslahatan yang lain. Ya kan? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian, saling tolong menolonglah kalian di dalam perbuatan baik dan takwa. Apa itu perbuatan baik? Di antaranya adalah menyantuni anak yatim, menyantuni kaum duafa, ya. Nah, itu digunakan untuk itu. Tinimbang dia harus menggunakan untuk pribadinya, menggunakan pakaian dengan harga yang sangat luar biasa. Toh juga sama fungsinya tuh pakaian, nutup badan. Dari bahan sutra fungsinya buat menutup badan, dari bahan katun juga berfungsi untuk menutupi badan kita. Dia cukup membeli sebagaimana yang dibutuhkan. Dia tidak menyia-nyiakan harta yang berlimpah ruah dia gunakan untuk kemaslahatan yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Man sarrahu biha id-dhamir, maknahu kalimat man sarrahu dengan domir, haknya domir. Makna adalah man ahaba, barang siapa yang lebih menyukai. Barang siapa yang lebih menyukai yang paling mulia di antara manusia, maka hendaklah dia menjadi orang yang bertakwa. Barang siapa yang lebih suka menjadi manusia yang paling terkuat, maka hendaklah dia bertawakal pada Allah. Dan barang siapa yang lebih suka dia berasa berkecukupan di antara manusia, falyakun bima fi yadihillahi awsaqa minhu bima fi yadihi, maka hendaklah dia menjadi dengan rizki yang ada di tangan Allah itu lebih baik daripada rizki yang ada di tangan dirinya. Wa fi muhtasari minhajil abidin, dan di dalam kitaban ringkasan Minhajil Abidin, kitab Minhajul Abidin. Kitab ini ya, Minhajul Abidin ini karangan Imam Ghazali. Ru'ya dikatakan rakaatani min rajulin alimin jahidin qalbuhu
2 rakaat dari seseorang ya, yang alim, yang zuhud. 2 rakaat dari seseorang yang alim, yang zuhud hatinya, khairun, itu lebih baik. Wa ahabu illallahi ta'ala min ibadatil muta'abbadina, dan Allah lebih menyukai daripada ibadahnya seorang yang ibadah ila akhiri dahri abada wa sarmadan. Ya, Allah lebih menyukai daripada orang yang beribadah sampai akhir zaman selama-lamanya. Tuh keutamaan orang zuhud. Orang 2 rakaat, bayangkan 2 rakaat berapa lamanya sih? Ya, Pok. 2 rakaat berapa lamanya sih? Paling lama 10 menit kalau suratnya panjang kan gitu. Nekong ya. Kita bisa ukur deh 2 rakaat paling panjang juga 10 menit, itu juga kalau suratnya panjang. Keutamaan orang zuhud, 2 rakaatnya seseorang yang alim dan dia zuhud hatinya zuhud, itu lebih baik, dan Allah lebih menyukai dari orang yang beribadah ya, dari orang yang beribadah, seorang abid yang beribadah sampai akhir zaman selama-lamanya. Itu keutamaannya ya. Iya. Itu keutamaan orang yang zuhud. Kalau taubatu, kemudian pernyataan taubah. Nah, ini yang terakhir nih. Taubat dari 6 perkara batin yang dikupas oleh ulama dari kalimat la ilaha illallah. Taubat. Walaha salah satu arkan, dan bagi taubat ada 3 rukun. Kalau rukun itu satu aja nggak dipenuhi maka tidak sah. Nah, taubat ini ada 3 rukun. Orang biasa menyebutnya taubatan nasuha. Al-awwalu, yang pertama daripada rukun taubat, al-iqla'u aniz zambi, yaitu mencabut atau berhenti dari perbuatan dosa. Fala yasihu taubatul makasi masalan, maka tidaklah sah taubatnya orang yang mungut pajak. Namanya, aduh ya Allah, di rumah inget kalau preman tuh suka ngambilin duit apa namanya dari pedagang-pedagang. Aduh ya Allah, malak ya. Fala yasihu taubatul makasi masalan, maka tidaklah taubatnya orang yang mengambil pajak, malak misalnya, illa iza akla'a anil maksi, kecuali apabila dia berhenti dari perbuatan tersebut, dari memalak atau mengambil pajak. Berhenti itu dari perbuatan dosa. Tuh rukun yang pertama. Wasani, dan rukun yang kedua, an-nadabu ala fi'liha liwajhillahi ta'ala, menyesal atas perbuatannya karena mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menyesal melakukan perbuatan dosa, dia menyesal melakukan perbuatan maksiat, tapi menyesalnya dia karena Allah, karena mencari ridha Allah. Fala yasihu taubatu man lam yandamu, maka tidaklah sah taubat seseorang yang tidak menyesal. Aku taubat, ampun ya Allah, tapi nggak ada perasaan menyesal di dalam dirinya, di dalam hatinya nggak ada perasaan menyesal. Jadi hanya sekedar mulut saja
Tobat ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Tapi nggak ada rasa menyesal. Maka tobat yang model begitu tidak sah. Au nadima li ghairi wajhillahi ta'ala. Ka'an iya nadima li ajli musibatin hasolat lahu. Dan tidak sah tobat, ya. Dia nyesel, tapi nyeselnya bukan karena Allah Ta'ala, bukan karena ridho kepada Allah. Seperti menyesalnya bagi musibah karena musibah, dia nyesal karena musibah hasolat lahu yang menimpa dirinya, melakukan maksiat katakan di satu tempat, ya. Kemudian tempat itu yang dia melakukan maksiat terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, entah itu kebakaran atau terjadi tanah longsor dan lain sebagainya. Ya Allah, aku bertobat kepadamu. Seandainya aku jadi pergi ke situ, maka aku akan mati tertimpa tanah longsor. Bertobat karena selamat dari tanah longsor. Ya Allah, aku bertobat kepadamu, seandainya aku berjudi di tempat itu, niscaya aku mati karena tempat itu kebakaran. Jadi bertobat karena selamat dari kebakaran. Ya. Ada kan orang suka main judi itu di gedung atau di satu tempat, akhirnya kebakaran. Untung gue kagak datang ke tempat itu, kalau datang gue juga mati kebakaran. Nah, dia taubatnya bukan karena Allah, tapi karena selamat dari musibah. Yang tadi kita contohkan. Nah, taubat yang begitu juga la yasihu taubatan kahakaza. Tidaklah taubat yang demikian itu. Tidak salah taubat seperti itu. Wasalisu, dan yang ketiga al-azmu Allah yauda ila misliha abada. Yang ketiga nih, rukun tobat yang ketiga, berniat yang kuat, berniat yang kuat bahwa dia tidak akan mengulangi kepada perbuatan dosa yang telah dia lakukan selamanya. Dia tidak akan melakukan perbuatan dosa selamanya. Itu rukun yang ketiga. Fala yasihu taubatu man lam ya'zim ala adamil audi. Maka tidak sah tobat seseorang yang tidak berniat dengan kuat atas tidak berbuat dosa kembali. Jadi azam, niatnya kuat untuk tidak melakukan dosa kembali. Itu rukun yang ketiga. Jika tiga rukun itu tidak terpenuhi di dalam tobat, fala yasihu taubatuhu, maka tidaklah sah taubatnya. Wa hadza illam yata'allaqil maksiyatu bil adami, dan ini, ya, jika tidak berkaitan maksiat tersebut dengan manusia, perbuatan dosa yang dia lakukan kemudian dia tobatnya sudah dipenuhi tiga rukun tadi, urusan sama Allah bisa selesai. Tapi ada rukun yang keempat, kewajiban yang keempat, jika ternyata berkaitan dosa tersebut, maksiat tersebut dengan manusia, maka ditambah rukun yang keempat. Fa in ta'allaqat bihi falaha sartun ar-rabi'un, maka jika berkaitan dengan manusia, maka tobat itu tambah satu, menjadi syarat yang keempat. Falaha, maka bagi tobat sartun rabi'un, ada syarat yang keempat. Apabila itu berkaitan dengan
manusia. Wa huwa radduz zulamati illa sahibiha, yaitu mengembalikan kezalimannya kepada orang yang yang menimpa kepadanya, yang dizalimi. Au tasilul bara'ati minhu tafsilan la ijmalan, atau meminta pembebasan dari dosa ya secara rinci, tidak secara global. Jadi sekali lagi, rukun yang keempat adalah dia memulangkan perjalimannya kepada yang menimpa orang tersebut. Misal kita ini suka fitnah orang gitu. Kongjit kita fitnah. Kongjit kita fitnah nih pok. Orang lain satu RW, satu kampung kemakan akan fitnah kita. Akhirnya kongjit ini hidupnya jadi susah. Karena apa? Karena orang menilai jelek asbab fitnah kita. Kita mohon taubat kepada Allah, udah 3 rukun udah kita penuhi. Tapi rukun yang keempat, ya, rukun yang keempat harus kita jalankan karena ini hubungan dengan manusia. Kita mohon ampun kepada kongjit. Kita ke rumahnya, malu nggak malu, suka nggak suka, maka kita kudu minta maaf kepada kongjit, ya, kepada yang bersangkutan. Autasilul baro'ati, atau meminta pembebasan minhu daripada dosa-dosa, daripada kezaliman-kezaliman yang kita lakukan. Emang kita gedek banget misalnya gitu, sama kongjit kita gedek banget. Kita omongin, ya, kongjit kita gibahin. Oh kongjit gini. Udah kita sering gibahin, kongjit kita fitnah, kita kata-katain, misal gitu, ya. Itu kan udah 3 perkara, udah digibahin, udah difitnahin, dikata-katain pula. Jadi permintaan maaf kita kepada kongjit, misalnya kita mohon dibebaskan atas dosa-dosa tersebut satu persatu. Dia difitnah apa aja nih? Ya, kongjit ini kita fitnah apa aja? Misalnya kita fitnah tukang nyolong, ya kongjit. Terus kemarin kita fitnah dia tukang ngeberakin orang, ngebohongin orang. Terus minggu yang lalunya lagi kita fitnah dia suka nambah-nambahin ukuran tanah. Jadi permohonan maaf kita jelaskan satu persatu. Kong, minta maaf ya. Kemarin engkong udah saya fitnah. Kong, minta maaf ya. Kemarin engkong saya bilang tukang tepu. Kong, mohon maaf ya. Kemarin kita bilang engkong suka nambah-nambahin ukuran tanah. Jadi permohonan maaf itu, permohonan pembebasan dosa itu harus tafsil secara rinci, one by one, satu persatu. Nggak boleh secara global. Kong minta maaf ya, karena saya sudah ngebujolimin engkong. Nggak bisa begitu. Bentuk kezalimannya apa aja disebutkan kezalimannya. Dulu begini saya zalim pada engkong, dulu kemarin begini saya zalim pada engkong, sekarang begini saya zalim pada engkong. Jelasin tuh semuanya secara rinci. Apa bentuk kezalimannya? Iya, kita bilang sama orang-orang, lah si engkong dipercaya, tukang berak, tukang bohong. Ya, jadi sekali lagi, permohonan maaf kepada anak manusia, kepada manusia secara rinci, tidak secara
global. Ya, alhamdulillah kita sudah bahas masalah batin, 6 perkara batin dari kalimat la ilaha illallah. Insyaallah nanti jika ada umur panjang, sehat jasmani dan rohani, kita akan bahas perkara-perkara lanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.